Hai Klinikers, gimana nih? Udah merasakan indahnya dunia nyata dari bursa belum? Atau market makernya masih malu-malu? Kayaknya masih malu-malu ya, masih test drive dulu nih seminggu. Ya, kita udah nyampe di week kedua nih dari September. Kebetulan sudah melewati tanggal kembar tuh 99. Sesuai dengan data yang kemarin-kemarin ya, tanggal kembar biasanya tuh pada merah. Bener ya? Nah, kita lihat nih, masih terlalu malu-malu ya market makernya. Belum nyampe 35% semua tuh rata-rata yang harus turun. Jadi biar nggak shock terapi kali ya untuk para retail. Ya masih ngebosenin sih, tapi lumayan lah. Ya kita bahas lagi news update-nya. Ini kawinan lagi ada dua nih, ada Nobu BABP yang masih molor terus, masih nyusun apa ya, ibaratnya harta gono gini kali ya. Masih lama banget tuh. Kemudian ada berita yang sudah basi, diangetin lagi tuh pakai microwave. Kawinan Friends sama Excel. Udah 2 tahun, yang tidak lama beberapa hari terakhir itu juga udah digoreng lagi tuh beritanya. Apakah jadi nih? Misalnya buy on rumor, sell on news ya. Jadi kalau mau yang akumulasi friend sangat diperbolehkan. Excel kenapa nggak boleh? Terlalu mahal. Itu aja sih. Kira-kira mau bahas apa ya untuk minggu ini? Stay tune terus ya. Kita mau reminder juga Mercury retrograde itu di 13 Desember tahun 2023 sampai Januari tanggal 1 2024 ya. Di situ ada pelemahan atau perlambatan dari ekonomi. Jadi perlu diwaspadai untuk saham-saham yang big caps. Kalau untuk yang seperti kita yang nabung di bawah mah nggak usah perlu khawatir. Justru ini adalah hari panen kita di Mercury retrograde. Di September juga ada siklus yang membuat IHSG itu akan menjadi overheat. Saya tidak bisa sebutkan itu karena kalau disebutkan akan terkuak semua rahasia-rahasia dari alam gitu yang itu kebetulan abadi sih, selalu ada setiap tahunnya. Dan di bulan September siap-siap ada tanggal yang membuat IHSG merah. Tanggal berapakah itu? Stay tune terus ya. Achievement kita turun 75% dikarenakan BCIC itu belum mencapai completion-nya. Masih in progress, jadi nggak perlu khawatir, masih tetap naik ke atas. Untuk lainnya, terima kasih kepada market maker dari saham BIF. Sudah tutup gap dengan sempurna. Di 95-97 ya kalau nggak salah. Itu sudah tertutup gap dengan sempurna, di mana hari keberapa tuh langsung terjunin ke 87. Terima kasih banget ya untuk market maker. Jadi tinggal lanjut nih untuk naik ke atasnya untuk saham BIF. Untuk PGO udah sesuai dengan target ya, dimana kita melihatnya turun, IHSG juga naik dan juga turun kembali di T2-nya mencapai di 6924 terakhir. Jadi gimana progresnya? Ya selama dia nggak jebol dari concrete resistance zone-nya. Marketing nih, kalau yang belum tahu concrete resistance zone-nya, tonton video yang kemarin ya. Itu aja, semuanya rata-rata merah kecuali BIF yang masih kuning, masih stabil dengan 0%. PGO itu sesuai dengan target kita, BCIC masih dalam in progress, IHSG sesuai dengan target kita, BIF juga sesuai dengan target di mana dia nembus ke 130. Itu baru mentok-mentok manja tuh, belum jebolin 130-nya. Kita berharap minggu ini BIF jebol 130 ya untuk menuju ke 150. Ya, selanjutnya kita ada bahas BRMS ya, sama mengenai dengan saham emas. BRMS ini merupakan grup dari Bakri, di mana cukup menarik. Mungkin kalau Bapak Ibu yang join Telegram kita sudah akumulasi ya di bawah harga 200. Justru ada kemungkinan kita tuh
akan take profitnya di area 260 sampai 296 mungkin ya, atau di invest jangka panjang juga bisa, karena itu targetnya bisa kita lihat sendiri terdekat di 244 ada bearish deep crab yang ada berpotensi untuk turun kembali ke 208 atau 204 tuh, atau diterjunin ke atas tuh, terjun nggak tuh ditarik ke atas ke 260 bahkan sampai 296. Semoga ya benernya baik ya. Kalau dari demandnya sendiri terlihat ada sedikit penurunan nih, semuanya udah golden cross dan overheat untuk dailynya, jadi ada turbulensi. Pastiin juga nggak jebol dari harga yang kita standarkan ya, yang ada di slide berikutnya. Untuk weekly-nya sendiri juga masih cukup oke, akumulasi dengan ya memang RSI-nya agak overheat sedikit sih, tapi masih oke kok untuk weekly-nya. Jadi BRMS ini ada potensi markup full trend. Memang secara jangka pendek dia mengalami pelemahan, tapi dia masih baby bullish ya. Jadi ada potensi koreksi minor. Koreksinya itu bisa sampai 138. Itu koreksi tuntasnya. Jika harga BRMS ditutup di atas 213, maka pos kenaikannya di N1222, N2-nya di 244, N3-nya di 260. Resistennya sendiri ada di 222. Wow, angka cantik tuh 222. Tapi kalau dia melemah, maka potensi penurunannya T1 di 204, T2-nya di 193, T3-nya di 178. Supportnya sendiri ada di 161. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading, diperhatikan untuk pos penurunannya. Kalau untuk mau take profit, bisa dilihat angka-angka pos kenaikannya di 222. Kalau dia jebol, ya dia akan ke 260 sih. Kita disclaimer dulu ya, di sini nggak ada ajakan untuk menjual, membeli, atau menyuruh atau segala apapun ya. Jadi ini hanya memberikan semacam insight atau pencerahan kepada Bapak Ibu semua dari sudut pandang kita, based on technical, based on news, based on rumor dan lain-lain. Kita akan kupas terus tuh secara up to date ya. Mungkin lengkapnya ada di Telegram kita, makanya join. Ya, untuk selanjutnya ada friend yang lagi musim kawin nih. Friend ini udah 2 tahun digosipkan akan dipasangkan sama Excel. Kenapa baru digoreng sekarang? Karena memang sudah selesai tuh untuk target markdown-nya di 52. Rata-rata retail udah pada cut loss tuh, udah pada depresi dengan saham friend. Nanti akan dikocok-kocok dulu nih beberapa waktu terakhir ke depannya gitu. Jadi potensinya untuk friend kalau mau di swing bisa sampai 86 loh. Kenapa? Di situ ada pola harmonik bearish deep crab. Kalau mau pendek-pendek juga boleh. Kalau di situ terlihat ada pola cup and handle yaitu menuju ke 79. Di mana target bullish circle juga ada tuh di 68 dan 79. Tidak terlihat karena itu masih ini target pendek ya. Target panjangnya itu akan di-share di internal kita di Telegram. Untuk indikatornya sendiri cukup bagus ya. Untuk daily-nya, untuk RSI-nya juga bagus. Belum ada tanda-tanda depresi, penurunan demand. Untuk weekly-nya sendiri akan ada markup nih, dimana kelihatan dari RSI-nya udah mulai ngacung ke atas tuh. Untuk MACD-nya atau demand-nya sendiri masih cukup melemah untuk weekly karena belum ada ledakan volume cukup berarti. Namun jangan perlu khawatir, diisukan BlackRock ada di friend. Dia akumulasi sekitar 53 sampai 56. Benarkah itu? Ya, jadi kalau mau trading boleh ya untuk friend selama dia di atas 58. Karena potensi koreksinya itu sampai 55. Jika friend ditutup di atas 58, maka pos kenaikannya di N166
N2 nya di 68, N3 nya 79. Resistannya sendiri ada di 66. Kalau dia turun, maka dia potensinya di T157, T2 nya 56, T3 nya di 55. Supportnya yaitu di dasarnya atau di higher low nya 52. Lanjut nggak? Lanjut ya. Bank digital nih yang fenomenal, Arto. Aduh. Ini bau-baunya akan ada markdown lagi nih karena demandnya mulai menurun. Namun kita validasi sekitar 1 minggu ke depan ya. Kalau dari technical sih memang potensinya dia akan reversal nih. Syukur-syukur dikasih sideways aja. Jadi nggak usah di markdown lagi. Potensi untuk kenaikannya ada di 4330 sampai 4390. Itu untuk swing ya. Namun kalau memang di markdown maka dia akan potensi menutup gapnya di bawah. Jadi masih 50-50 ya. Kalau secara koreksi dia sudah tuntas loh. Jadi sebenarnya sudah aman gitu. Kalau yang belum punya mungkin boleh dicicil dikit-dikit. Kalau yang mau average down harga 10 ribuan, saran saya tunggu dulu deh. Kalau dia jebol 2510 itu udah oke untuk di average down. Syukur-syukur di 2730. Tapi kalau belum, jangan dulu. Kenapa? Karena demandnya menurun tuh. Secara daily dia sudah dead cross. Meskipun untuk RSI-nya dia sudah golden cross. Pelemahannya baru dimulai distribusi tuh, warnanya merah. Untuk weekly-nya juga sama. Sorry ya salah penulis. Itu weekly. Untuk weekly-nya sendiri dia juga dead cross tuh. RSI maupun MACD-nya. Apalagi dia udah mau menuju merah tuh MACD-nya. Jadi ada potensi turun kembali markdown. Kira-kira akan membentuk pola apa? Kayaknya sih pola bullish 5 break kembali tapi versi besar. Let's see aja ya. Jadi kalau untuk Arto sendiri dia ada gap di 1180 terdekat. Koreksinya itu sebenarnya sudah tuntas di 2290. Kalau mau trading boleh, kalau mau akumulasi tunggu dulu ya. Sekitar 1 minggu deh, 3 hari. Lengkapnya ada di Telegram kita, nanti kita akan komandoin insight-nya. Kalau harganya di atas 2170, maka pos kenaikannya di N1 2380, N2-nya di 2510, N3-nya di 2730. Resistennya sendiri ada di 2510. Kalau pos penurunannya ada di T1 1960, T2-nya 1830, T3-nya 1180. Supportnya ada di 2170 yang merupakan low-nya yang terakhir. Higher low yang terakhir ya, atau lower high. So, makasih ya udah nonton. Jangan lupa dukung kita nih. Caranya klik like, subscribe, tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan. Kalau mau berbagi amal jariah, dibagiin ke teman arisan, pinjol, atau yang lain. Jadi biar pada nonton nih channel kita biar terus berkembang. Kalau mau belajar sama kita, mampir ke link tree kita. Kalau pengen tahu gosip-gosip terpanas, terspektakuler, ada di Telegram kita ya, join. Kalau mau request atau mau berbagi pandangan, atau ini salah nih, ini bener nih, atau mau debat, silakan mampir di komen kita ya. Kita tunggu, see you next week, bye-bye.